Yang udah jago bisa skip video ini. Halo teman-teman, aku Hamam Zaki. Di video kali ini aku bakal kasih tips and trick gimana cara ngomong atau public speaking yang baik buat kalian yang merasa benar-benar pemula, belum pernah public speaking sama sekali, dan pengen belajar gimana cara ngomong atau public speaking yang baik. Supaya kalian kalau di kelas atau dimanapun berada, kalian bisa lebih pede, ngomong di depan banyak orang, kalian bisa menyampaikan ide kalian, gagasan kalian, diskusi kalian dengan baik ketika presentasi di kelas atau apapun itu jenis public speakingnya, kalian bisa menjelaskan dengan baik. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Di video kali ini aku bakal bagi jadi dua segmen. Yang pertama itu fundamental, apa yang aku pakai, mindset, dan fundamental ketika aku mau melakukan public speaking. Dan yang kedua, tips and trick, gimana cara public speaking yang aku praktekin. Disclaimer dulu, apa yang aku sampaikan di video ini itu berdasarkan pengalaman aku pribadi. Jadi, aku bakal sharing pengalaman aku buat kalian yang para pemula, pastinya relate. Karena aku juga dulunya pemula. Sebelum seperti sekarang, aku juga seorang pemula yang pas ngomong juga kadang belepotan, gemeter, keringat dingin, dan segala macamnya lah. Oke, yang pertama fundamental. Apa sih fundamental atau mindset yang aku pakai ketika aku mau melakukan public speaking? Yang pertama itu berpikir terbalik. Berpikir terbalik. Apa sih berpikir terbalik? Nah, jadi gini, berpikir terbalik yang aku maksud, kebanyakan orang yang aku temui atau yang aku kenal ketika mau melakukan public speaking, pasti mereka berpikir, kalau bisa jangan ada audiens lah, biar lebih leluasa, biar lebih pede nyampein sesuatunya. Justru yang aku lakukan terbalik dari itu. Apa yang aku pikirkan terbalik. Ketika aku mulai berbicara atau public speaking, semua atensi, perhatian, tatapan mata ke arahku semua. Jadi, yang aku lakukan dan yang aku pikirkan adalah gimana caranya aku dapat atensi dari mereka. Itu yang pertama. Tapi kalau misalkan ada beberapa dari kalian yang udah pernah ada pengalaman sedikit ketika berpublic speaking atau ngomong di depan orang banyak, ada beberapa orang yang bisa berpikir dan menganggap audiens yang di depan itu kentang, telur, busi motor, dan segala macamnya. Ya, itu terserah. Silahkan, monggo. Bisa pakai teknik begitu. Atau menganggap audiens yang di depan itu nggak ada sama sekali. Terserah. Tiap orang punya cara masing-masing. Tapi yang aku lakukan justru berpikir kalau ketika aku berbicara, semua orang, semua perhatian, mata tertuju ke arahku. Terus yang kedua, tips and trick buat ngomong di depan orang banyak atau public speaking. Nah, aku udah rangkum beberapa poin di sini. Yang pertama, tips and tricknya, jangan buang muka, jangan buang pandangan, dan juga jangan terlalu membaca teks. Kenapa? Ya, beberapa orang yang aku temui ketika aku lomba public speaking dan segala macamnya, ketika di kelas presentasi atau menampilkan sesuatu yang berkaitan dengan public speaking, itu kebanyakan dari teman-teman atau orang yang aku temui, yang aku kenal, ketika nervous atau ketika melakukan public speaking, ngomong di depan orang banyak, ada yang buang muka. Ya, jadi atau enggak, tatapannya ke depan, tatapannya ke depan, mukanya ke depan, badannya hadap ke audiens, tapi matanya buang pandangan. Contoh gini. Ya, jadi teman-teman, ketika aku ini kurang lebih begitu. Karena memang tipe orang ketika nervous beda-beda. Bahkan ada loh orang yang ketika nervous justru malah ketawa. Ya, tiap orang ada memiliki keunikan masing-masing lah. Terus yang kedua, poin kedua dari segmen kedua ini, gunakan gestur. Nah, gestur ini, kalau dari aku pribadi, aku menggunakan gestur gerakan tangan, tatapan, tolehan kepala ketika menghadap audiens, itu senyamanku, dan usahakan gestur yang kita lakukan itu juga nggak asal-asalan, tetapi gestur yang kita lakukan itu berusaha memperkuat apa yang kita jelaskan atau menekankan apa yang kita sampaikan ke orang. Jadi orang bisa lebih paham dan lebih yakin, percaya dengan apa yang kita sampaikan. Terus yang ketiga,
Jangan terlalu cepat atau lambat, dan juga perhatikan intonasi juga artikulasi. Ketika kita ngomong, pastinya kita harus ngomong yang jelas. Nggak kecepatan dan juga nggak kelambatan. Karena kalau kita ngomong terlalu cepat atau terlalu lambat, terus artikulasi dan intonasinya amburadul, terus nggak jelas, ya orang nggak mau dengerin kalian. Orang juga nggak mau memperhatikan kalian, bahkan malas. Nah, contoh, misalkan ngomong terlalu cepat atau terlalu lambat, terus ngomongnya juga nggak jelas. Jadi teman-teman, presentasi kali ini kita bisa atau terlalu lambat. Ya, presentasi pada siang hari ini kita itu dia sebagai contoh. Hindari, kurangi, pokoknya berbicaralah seolah-olah kalian itu menyampaikan sesuatu yang berupa informasi yang sangat penting. Jadi orang tuh mau ngedengerin, dan juga anggaplah ketika kalian menyampaikan sesuatu itu menyampaikan ke teman kalian, ke orang tua kalian, atau circle kalian. Jadi ketika kalian menyampaikan sesuatu itu, kalian benar-benar ngomong seperti orang yang berusaha menasehati atau memberikan informasi. Jadi lebih jelas dan lebih mudah diterima. Yang terakhir, dan ini menurutku yang paling penting dari tips and trick public speaking, kuasai materinya. Itu menurutku yang paling penting tuh ini, kuasai materi. Jadi minimal kalian itu paham intisari materi atau sesuatu yang akan kalian sampaikan. Contoh, kayak aku menyampaikan ini, ya aku harus memahami dulu apa hal-hal yang biasa dilakukan oleh pemula, apa hal-hal yang bikin pemula nervous, atau contoh-contoh nervous orang-orang pemula. Ya, kayak yang tadi aku bilang, ada orang yang nervousnya ketawa, ada orang yang nervousnya itu buang pandangan atau buang muka, ada juga orang yang nervousnya tuh gemeteran, keringat dingin. Itu hal yang wajar. Buat kalian pemula yang baru mau belajar dan nanti bakal praktek, kalau misalkan kalian nervous, grogi, keringat dingin, gemetar, deg-degan, itu wajar. Aku dulu juga gitu. Semua orang pasti pernah, ralat. Kebanyakan orang pasti pernah menjadi pemula. Nggak mungkin orang langsung jago ketika melakukan sesuatu. Jadi buat kalian pemula yang baru mau belajar, good luck. Selamat mencoba. Kalau kalian punya pengalaman public speaking, bisa cerita di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. See you on the next video.